Assalamualaikum Bede, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa orang Jawa memang suka sonhoreg, maka itu sebenarnya bukan sekedar stereotip atau pembingkaian, tetapi itu memang didasarkan pada data-data di lapangan. Kita misalkan menyebut saja bahwa di satu kabupaten Malang saja dan kota itu ada 1.200 pengusaha sonhoreg. Dan dari 1.200 pengusaha sonhoreg itu, 500 diantaranya itu mampu menciptakan karnaval dalam skala yang besar. Dan mereka itu masih mendapatkan orderan sekitar 20 kali dalam 1 bulan saja setiap perusahaannya. Dan kalau kita melihat secara lebih luas lagi, di Jawa Timur itu ada 13.000 pengusaha sonhoreg dengan berbagai kapasitas kemampuan mereka. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau kita ada mendengar orang-orang mengatakan orang Jawa suka dengan sonhoreg, itu jangan tersinggung karena pada faktanya adalah 13.000 pengusaha sonhoreg itu masih dapat orderan 15 sampai 20 kali dalam 1 bulan. Dan angka yang mereka patok untuk manggil mereka itu ada di kisaran 20 sampai 50 juta rupiah. Jadi masyarakat manakah yang mau membayar 50 juta rupiah sebulan 20 kali untuk acara sonhoreg? Itu tentu saja berarti mereka tuh suka, mereka tuh mencintai itu. Jadi kalau misalkan di Indonesia sekarang dihujat rame-rame di media sosial, sampai dokter-dokter berbicara tentang betapa bahayanya sonhoreg, kemudian agamawan muncul belakangan dengan fatwa haramnya, dan lain sebagainya, sonhoreg bukan hanya bertahan, tapi bahkan menjalar kemana-mana. Sekarang di Jogja, di sekitaran Jawa Tengah, itu sudah mulai banyak. Bahkan di Jakarta tuh sudah ada 1-2 diantaranya. Dalam waktu dekat itu sudah akan menjadi lebih besar lagi. Mungkin juga nyebrang pulau. Jadi bayangkan Baraya, di tahun 2014 sonhoreg hanya ada di Malang. Di tahun 2023 sonhoreg ada di seluruh Jawa Timur. Dan pada akhirnya sekarang 2025 sudah ada di Jakarta, Jabodetabek, dan wilayah-wilayah sekitar itu. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa ini dihujat, ditentang, tetapi malah menjadi semakin populer? Simak videonya sampai tuntas, kita akan menjelaskan secara lebih detail dalam konteks penjelasan psikologi, antropologi, dan sains. Yuk kita mulai. Premis pertama yang saya tawarkan kepada Baraya adalah bahwa orang Jawa itu banyak yang stres, banyak yang tertekan. Dan itulah yang menyebabkan mereka suka dengan sonhoreg. Apa hubungannya? Baraya harus mengingat bahwa sonhoreg itu menjadi sangat populer di Jawa Timur itu sejak COVID-19. Setelah itu reda, kemudian orang-orang Jawa Timur tiba-tiba begitu suka dengan suara-suara musik yang menggelegar. Nah, satu hal yang di sini yang harus dicermati adalah bahwa orang-orang yang stres, orang yang tertekan, orang yang depresi, orang yang merasa kesulitan untuk mencari penghidupan, itu adalah orang-orang yang pada akhirnya berusaha untuk mencari pelarian menggunakan suara-suara yang keras. Musik itu menenangkan jiwa, musik itu merilekskan otak, musik itu mengurangi emosi negatif dalam diri kita. Tetapi ketika negatifme dalam diri kita menjadi terlalu besar, ketika stres menjadi terlalu besar, maka musik yang dibutuhkan pun menjadi semakin besar, suaranya menjadi semakin keras, dan itu adalah khas gitu. Jadi kalau misalkan Baraya mengetahui kenapa ada orang yang suka dengan musik yang begitu kerasnya, ada kemungkinan, tidak selalu tapi ada kemungkinan bahwa orang itu mungkin sedang stres karena kesulitan untuk mendapatkan penghidupan. Jadi ketika Baraya mendengarkan musik, musik itu kan sebenarnya memblok pikiran-pikiran negatif dalam benak kita. Musik yang keras itu menciptakan semacam delusi dalam otak kita untuk bisa menerima sesuatu yang masih imajinasi dan palsu dan mengabaikan sesuatu yang menjadi realita. Begitu kan? Nah, itulah fungsi dari sonhoreg. Sonhoreg itu memberikan semacam anestesi, butuh pereda rasa sakit. Jadi coba aja misalkan ya, semakin Baraya stres, semakin Baraya
bisa menikmati musik-musik, irama-irama yang berhubungan dengan rasa stres atau penyebab stres Baraya. Dan semakin stresnya itu menguat, Baraya itu membutuhkan suara yang lebih hingar-bingar daripada sekedar musik yang berirama. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan orang-orang Jawa itu banyak sekali yang suka dengan sonhoreg, itu adalah karena rasa teralienasi, rasa tersisihkan, rasa dijauhi oleh masyarakat. Jadi orang yang merasa jauh atau dibuang dari masyarakat, mereka memang cenderung melawan terhadap norma dan etika masyarakat. Lihat misalkan ketika ada preman, dia sadar dia dibenci oleh masyarakat, dia sadar tidak disukai oleh masyarakat. Maka apa yang dia lakukan? Dia pakaiannya menjadi mencolok, rambutnya merah kuning hijau, tatonya belepotan di muka, penampilan bajunya juga aneh-aneh dan sebagainya. Begitu kan? Itu sebenarnya adalah reaksi wajar dari orang yang merasa disisihkan atau teralienasi atau dipisahkan dari masyarakat. Nah, orang-orang Jawa dalam hal ini yang suka dengan sonhoreg, mereka tuh merasa bahwa mereka tuh punya tetangga. Mereka tuh ada di lingkungan sekitar. Banyak rumah, banyak warung, banyak bertegur sapa. Tapi semuanya kepalsuan. Orang yang bertegur sapa itu mukanya muka batu gitu. Cuman gitu doang gitu. Tapi gak ada maknanya, gak ada ikatan batin di dalamnya. Dan orang-orang Jawa itu merasakan seperti itu. Mereka adalah makhluk komunal, mereka bisa bersosial, tetapi kok sekarang kerjaan masing-masing orang tuh jadi sendiri-sendiri gitu. Seperti tidak ada marwahnya, seperti tidak ada koneksi satu jiwa dengan jiwa yang lain begitu. Nah, akhirnya mereka membutuhkan apa? Sonhoreg. Sonhoreg itu dalam hal ini fungsinya apa? Fungsinya adalah bahwa pada waktu itu mereka merasa bersatu. Mereka datang ke tempat yang sama, memperhatikan hal yang sama, mendengar hal yang sama, dan itu akhirnya menciptakan euforia. Gitu. Ini bukan hanya berlaku untuk sonhoreg, tapi untuk perkumpulan-perkumpulan yang besar. Jadi misalkan nonton di stadion, nonton bola itu lebih enak daripada nonton sendiri gitu. Begitu kan? Bahkan yang sendiri-sendiri pun pengen nobar sama teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita bersama-sama, kemudian tertuju pada perhatian yang sama, kita mendengarkan hal yang sama, merayakan sesuatu yang sama, atau bersedih hati kecewa karena hal yang sama, itu tuh mengikatkan emosi kita, batin kita. Jadi orang-orang yang senang dengan sonhoreg itu adalah orang yang mungkin saja teralienasi atau merasa demikian, sehingga dia membutuhkan pelipur lara dan butuh penegasan bahwa dirinya itu tidak sendirian. Makanya dia hidup bersama dan nonton sonhoreg rame-rame. Itu adalah faktor kedua. Faktor ketiga adalah emosi yang labil, emosi yang kacau. Dalam banyak sekali jurnal-jurnal dan penelitian itu disebutkan bahwa musik itu sangat positif terhadap emosi atau berhubungan erat dengan emosi. Jadi Baraya yang lagi patah hati misalkan mendengarkan lagu tentang patah hati, Baraya itu bisa nangis-nangis. Walaupun liriknya jelek katakanlah. Baraya yang sedang bersemangat kemudian mendengar suara musik yang bersemangat, Baraya juga akan ikut menjadi seperti itu gitu. Jadi ini sebenarnya adalah alat untuk menyalurkan emosi sekaligus juga untuk menstabilkan emosi. Nah, jadi sonhoreg itu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang emosinya labil, dia membutuhkan suara-suara berirama yang juga memang keras gitu, untuk bisa membentur dalam hatinya, dalam jiwanya, untuk membangunkannya dan kemudian menjadi lebih bersemangat gitu. Begitu. Itu adalah 3 hal. Jadi karena stres, karena merasa teralienasi, dan karena emosinya memang labil. Nah, tapi muncul pertanyaan berikutnya, kalau memang 3 faktor itu yang menyebabkan orang-orang Jawa itu menikmati sonhoreg, lalu kenapa hanya di Jawa? Kenapa tidak di seluruh dunia? Bukankah yang stres ada di seluruh dunia, yang teralienasi ada di seluruh dunia, yang emosinya labil juga ada di seluruh dunia? Kenapa hanya ada di Jawa Timur? Ya, harus ditekankan Baraya bahwa bukan hanya di Jawa Timur, sekarang merambah kemana-mana, yang menunjukkan bahwa orang stres memang ada di mana-mana, kan begitu ya. Tapi kalau misalkan Baraya mau mendapatkan penjelasan yang lebih spesifik, alasannya sebenarnya adalah karena memang tradisi Jawa Timur, khususnya di kawasan selatan, itu juga tradisi yang memang menyukai suara-suara kencang. Dan suka sekali dengan keramaian gitu. Jadi misalkan Baraya silakan aja nonton Jatilan gitu, atau Bantengan gitu. Lihat aja, itu kenceng suaranya, rame-rame, kemudian ada tak-tak-tak apa segala rupanya, itu kenceng semuanya.
Jadi orang Jawa dalam hal ini itu memang suka dengan yang kencang-kencang. Jadi ketika mereka akhirnya menciptakan fenomena baru yang namanya sound horeg, ya karena sejak awal tradisi mereka itu ada kaitannya dengan itu, ada korelasinya dengan itu. Tapi kemudian muncul lagi pertanyaan, kan sama-sama Jawa, kenapa Jawa Timur begitu sedangkan Jawa Tengah tidak seperti itu? Gitu, misalkan begitu ya. Jawabannya sebenarnya lebih ringkasnya begini Baraya. Jadi orang Jawa Tengah dan Jawa Timur itu adalah orang yang tidak seperti di Jawa Barat, Selatan gitu ya. Karena yang wilayahnya pegunungan. Orang Jawa Tengah dan Jawa Timur itu adalah hidup di wilayah yang datar dan mereka itu tidak punya pusat konsentrasi populasi. Jadi populasinya itu nyebar di mana-mana, tapi dikit-dikit. Ini di zaman dulu ya. Dikit di sini sawah, hutan, dikit di sini sawah, hutan, tapi banyak jumlahnya tuh gitu. Banyak banget karena kemampuan Pulau Jawa untuk bisa menampung populasi yang besar itu memang sangat-sangat tinggi gitu. Jadi di mana-mana ada, tapi kecil-kecil gitu. Nah, ini menyebabkan apa? Ini menyebabkan mereka tuh merasa sendirian, kadang-kadang ramai, kadang-kadang sendiri. Nah, ketika sendirian itu mereka tuh butuh sebuah penegasan, validasi bahwa mereka tuh tidak sendirian. Makanya pusat-pusat keramaian, suara-suara yang hingar-bingar itu bisa menenangkan mereka bahwa oh mereka tuh tidak terpencil gitu. Mereka tuh ada bersama yang lain gitu. Nah, tapi kenapa di Jawa Tengah tidak ada seperti itu? Karena di Jawa Tengah itu pusat-pusat populasi itu biasanya dikuasai oleh pemerintahan yang relatif lebih efektif gitu. Ya kayak ada kesultanan-kesultanan gitu ya, kemudian ada wilayah-wilayah santri di utara gitu dan lain sebagainya, itu lebih efektif. Nah, kalau misalkan di Jawa Timur itu pusat-pusat kekuasaannya itu tidak seefektif di Jawa Tengah di zaman dulu gitu ya, di zaman dulu. Ya memang Majapahit ada di Jawa Timur gitu, Kediri, Singosari di Jawa Timur ya, tapi setelah itu kan pas zaman Belanda gitu, pas zaman VOC itu tidak seperti itu. Nah, jadi orang-orang Jawa Timur pada akhirnya membutuhkan suara yang lebih keras dalam tradisi-tradisi mereka untuk menegaskan bahwa mereka itu tidak sendirian atau tidak terpencil, begitu. Nah, tapi itu kan sebenarnya tidak menjelaskan alasan yang sesungguhnya. Kenapa hanya muncul di Jawa Timur? Katakanlah kenapa hanya muncul di Jawa Timur? Kenapa tidak di semuanya? Bukankah alienasi, orang stres dan emosi yang labil itu ada di seluruh dunia? Ya sebenarnya di seluruh dunia juga sound horeg itu ada Baraya dan sudah berusia ratusan tahun, ribuan tahun bahkan. Di setiap kebudayaan itu ada pergelaran masing-masing dengan cara yang kurang lebih sama. Menggunakan suara yang besar dan rame-ramean itu ada. Nah cuman itu bentuknya beda. Misalkan beginilah. Sound horeg yang ada di seluruh dunia itu apa? Dugem. Dugem itu dalam skala suara yang paling kencang itu sekitar 120 desibel dan itu kurang lebih juga sama seperti sound horeg. Jadi kencang banget. Jadi orang-orang yang dugem itu mengalami masalah yang sama dan dugem ada di seluruh dunia. Jadi bisa dibilang bahwa sound horeg itu sebenarnya adalah dugem versi lokal atau dugem itu sebenarnya adalah sound horeg versi internasional. Sama aja, ada tariannya, kemudian ada musik yang hingar-bingar, ada DJ-nya, ada Edisonnya, dan lain sebagainya tuh ada kan yang seperti itu. Nah, cuman yang dugem-dugem itu karena mereka muncul di kota-kota besar di seluruh dunia, mereka itu punya pakem. Kota itu sangat heterogen. Yang suka dengan musik dan yang tidak suka dengan musik itu hidup berdampingan. Yang suka dengan keramaian dan suka dengan keheningan itu hidup di berdampingan. Namanya juga masyarakat kota yang heterogen. Karena itu maka sound horeg ala internasional alias dugem itu dikumpulkan di satu tempat, diisolasi, kemudian dibuat perdamnya sedemikian sehingga tetangganya sendiri tidak mendengar. Biar apa? Biar yang mabok, yang gila, yang lagi pesta apa segala rupa ngumpul di satu tempat, yang tidak seperti itu ya ada di tempat yang lain begitu. Makanya harus ditegaskan ya bahwa sound horeg dengan dugem itu sebenarnya dilatari oleh faktor yang sama, stres, tertekan dan lain-lain. Nah, saya dugem tapi nggak stres. Ya nggak selalu gitu ya, mungkin aja untuk menjalin komunikasi gitu ya, untuk bikin relasi, untuk mengaitkan koneksi dan sebagainya ya bisa aja. Tapi pada umumnya di orang yang kecanduan dugem itu sebenarnya adalah orang yang stres. Ini diakui sendiri oleh seorang pakar terkemuka yaitu Conor McGregor. Conor McGregor itu dulu waktu masih puncak kejayaannya ketika dia bisa ngalahin musuh dengan mudahnya itu,
waktu mentalnya masih kuat, dia berkata bahwa saya nggak ikut dugem karena dugem itu hanya untuk orang yang berjiwa lemah. Dia katakan seperti itu. Ketika dia dikalahkan oleh Habib dan mengubah semua tampilannya, mengubah semua performanya sampai sekarang, dia akhirnya jadi dugem, mabok-mabokan, suka party, yang menegaskan apa? Ya jiwa yang lemah. Intinya beginilah Baraya, orang yang bersenang-senang, orang yang mencari kesenangan, artinya dia tidak senang, tidak sedang senang. Dan orang yang mencari kesenangan dengan biaya yang mahal atau dengan praktek yang ekstrim, berarti dia sedang hidup dalam penderitaan. Kan orang yang senang gak usah bersenang-senang kan? Orang yang mencari kesenangan, misalkan dugem atau sonhoreg, itu artinya dia memang tidak sedang senang. Itu rumusan sederhananya kan begitu, Baraya. Nah, tapi balik lagi, sonhoreg di Jawa Timur itu sampai menggelegar dan adanya di tempat umum. Sedangkan dugem kan terbatas di lingkungan-lingkungan kecil. Kenapa bisa seperti itu? Ya alasan mendasarnya gini sih Baraya. Kalau Baraya mengalami satu di antara tiga hal atau bahkan tiga-tiganya seperti yang tadi saya jelaskan, emosi yang labil, kemudian rasa teralienasi, kemudian stres tingkat tinggi dan sebagainya, maka dampaknya sebenarnya bukan sonhoreg atau dugem. Itu adalah manifestasinya saja. Akibat dari setiga hal itu adalah hilang atau berkurangnya empati. Empati itu adalah rasa merasakan penderitaan orang lain atau kemampuan untuk merasakan perasaan positif orang lain. Itu empati. Jadi kalau misalkan Baraya raktir teman, kemudian si temannya itu seneng banget dan Baraya tiba-tiba ikut seneng kan? Nah itu empati. Baraya ngelihat ada fakir miskin yang hidup kesulitan dan Baraya pun asal ngerasain itu. Nah itu empati. Empati itu adalah anugerah Tuhan kepada manusia agar manusia itu bisa bersosialisasi dengan kawannya dengan baik. Begitu empati itu. Nah, tetapi empati itu akan turun drastis atau bahkan hilang sama sekali karena beberapa faktor. Ada faktor genetis, ada faktor apa, tapi yang digarisbawahi di sini adalah stres. Ada beberapa penelitian yang menjelaskan, saya menemukan ada 2 atau 3 jurnal, nanti ditampilkan. Ada 2 atau 3 jurnal dan ada beberapa buku yang menjelaskan bahwa stres dan tekanan itu menyebabkan kita kehilangan empati. Karena rumusnya begini Baraya, ini mekanisme kerja dalam otak kita gitu ya. Ketika kita lagi stres, lagi tertekan, lagi butuh harapan untuk menyambung kehidupan, maka dalam otak kita tuh muncul 2 opsi. Pertama, apakah kita mau mempertahankan diri kita? 2, atau kita menciptakan koneksi sosial. Pilih yang mana? Dalam kondisi stres ya, kalau dalam kondisi tidak stres, berkomunikasi secara sosial adalah bagian dari upaya mempertahankan hidup. Tetapi kalau misalkan dalam kondisi stres, kita tuh harus milih. Kalau misalkan Baraya harus milih antara mempertahankan hidup atau menciptakan koneksi sosial, Baraya milih yang mana? Tentu saja mempertahankan hidup. Jadi apa? Koneksi sosialnya dikorbankan. Salah satu inti dari koneksi sosial itu adalah empati. Nah, empati itu akan dihilangkan. Jadi, sonhoreg itu gak peduli itu ada bayi di situ keganggu dan nangis, gak peduli itu ada orang jantungan di situ, gak peduli, saya gak peduli sama orang tua renta di situ yang butuh istirahat, saya gak peduli. Yang penting saya senang. Nah itu orang-orang yang stres tuh begitu Baraya. Sekali lagi ya, orang sonhoreg itu kan kontroversial. Di satu sisi banyak orang berbondong-bondong untuk membeli tiketnya atau untuk nonton pertunjukannya. Di sisi lain ada banyak emak-emak, ada bayi, ada orang sakit dan sebagainya. Dan ada orang yang introvert yang tidak suka dengan itu. Nah, tapi kalau misalkan empatinya sudah hilang, gua nggak peduli sama urusan orang. Mau mati karena jantungan juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa dapat pelepasan dari emosi saya. Begitu kan? Nah, jadi sonhoreg itu muncul bukan gara-gara dia stres, gara-gara dia teralienasi dan sebagainya. Tapi yang jelas 3 hal tadi itu memunculkan kehilangan empati. Dan itulah yang akhirnya memunculkan sonhoreg. Jadi Baraya nggak usah menghujat sonhoreg. Selama masyarakat menyukai itu, berarti masyarakat itu butuh pertolongan. Mereka sedang sakit, mereka butuh pengobatan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.